Shalom kekasih Tuhan, apa kabar semuanya? Bagaimana keadaan saudara? Kesehatan saudara? Saya sangat berharap saudara sehat semua. Dan mari siapkan hati untuk masuk dalam Pray From Home. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Kau rela mati bagi kami agar kami tak binasa, agar kami selamat. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Kami bersyukur buat pengampunan yang Kau beri. Kau ampuni kami, Kau bebaskan kami. Haleluya. Kami bersyukur ajaib-ajaib
Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Terima kasih, Kau layakkan kami untuk tinggal dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Bersabda buat kami Tuhan, berfirman, biarlah kami menikmati pengampunan-Mu, karena kami mau belajar dari karakter Yesus Kristus yang luar biasa, yaitu tentang pengampunan. Kami mau belajar mendengar dengan baik, dan kami mau belajar mempraktekannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Nah, shalom, kekasih Tuhan. Di malam ini kita akan belajar salah satu karakter Kristus yang luar biasa, yaitu pengampunan. Bagi seseorang ketika mendengar kata pengampunan, ada penolakan dalam hatinya. Nggak bisa, enak aja. Anda nggak tahu apa yang saya alami. Mungkin Anda sedang berkata demikian kepada saya, tapi dengan kerendahan hati saya berkata, Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu, supaya kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita belajar dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tentu nanti setelah selesai acara ini saudara bisa baca dengan lengkap, atau sambil saudara menyimak acara ini kita pelajari bersama-sama. Saya akan baca dari satu ayat atau dua ayat ya. Dari Matius 18 ayat 21 dan 22 dulu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, kita mau belajar tentang pengampunan. Pengampunan bukan sekedar diajarkan, diceritakan, tapi dilakukan, dipraktekkan. Mau? Ayo kita belajar. Yang pertama, arti mengampuni. Dari bahasa Yunani aphiemi, artinya leave, forgive, let, forsake, let alone. Dan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan membiarkan, meninggalkan, menyerahkan, membatalkan, mengampuni. Ya. Nah, bagaimana cara mengampuni? Yang kedua, berapa kali kita harus mengampuni? Berapa kali? Orang normal 3 kali. 2, aku bersiaga. 3, cukup. Kita putus hubungan. Itu orang normal. Tapi Petrus bukan orang normal, dia abnormal. Ya, dia 7 kali. Ayat 21. Ya, dia bilang 7 kali. Dia mau next level. Bukan hanya 3 kali tapi 7 kali. 7 kali. Wow. Namun Yesus menjawab dengan jawaban yang extraordinary. Ya. Petrus sudah abnormal, namun Yesus extraordinary, luar biasa. Nah, Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Berapa? 490. Itu matematika. Artinya begini, 70 kali 7 artinya tidak terhitung. Ya. Dengan cara mudahnya saya berkata tidak terhitung. Artinya tidak menghitung-hitung kesalahan orang lain, pelanggaran orang lain, dosanya orang lain. Setiap kali orang melakukan, kita ampuni. Melakukan, ampuni. Enak aja sih Pak, kok dia diampuni? Bapak nggak tahu yang saya rasakan. Namun Yesus mengajarkan mengampuni itu juga berarti menerima orang itu apa adanya. Karena Yesus, Tuhan, sudah menerima kita apa adanya. Dan dalam ayat yang ke-27 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Orang yang punya dosa artinya punya hutang, punya kesalahan, punya pelanggaran, punya dosa artinya punya hutang. Dan kalau kita menghadapi mereka, mari
kita belajar menghapuskan, membatalkan, menyerahkan, mengampuni. Itulah kata afiemi, pengampunan. Jadi bukan soal berapa kalinya, karena mengampuni itu tidak terhingga. Tuhan, kau tidak tahu aku gak mampu. Asal Anda mau, Tuhan pasti mampukan. Memang gak enak, memang gak biasa. Tapi kalau Anda mau, pasti Tuhan mampukan. Nah, berikutnya, mengapa kita harus mengampuni? Dalam ayat 23 dan 24, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dalam ayat 23 dan 24, mengampuni artinya melepas beban hutang. Yang punya melepaskan kepada yang tidak punya. Artinya yang tidak punya itu punya hutang. Orang yang berdosa, yang punya pelanggaran, punya kesalahan, punya dosa ini, punya pelanggaran, punya kesalahan, dia datang dan ampunilah. Kalau Anda tahu orang itu membutuhkan pengampunan, lepaskan beban hutang. Dalam ayat 26 dan 27, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, melepas beban hutang. Yang kedua, mengalirkan kasih dan belas kasihan Tuhan. Jadi ketika kita mengampuni orang, kasih Allah turun atas dia. Dan lewat hidup kita, kita menikmati kasih, menikmati belas kasihan Allah, sehingga kita bisa mengasihi dan memberi belas kasihan kepada orang lain. Nah, kekasih Tuhan, itu mengapa kita harus mengampuni. Yang keempat, yang terakhir, dari ayat 31 sampai 35, apa akibat orang yang tidak bisa mengampuni? Kunci pengampunan itu di tangan kita. Anda mau mengampuni atau tidak, itu terserah saudara. Jika kita mau mengampuni orang lain, termasuk diri kita, maka Tuhan juga mengampuni kita. Ada banyak orang bisa mengampuni orang lain. Pasti dia menerima pengampunan dari Tuhan. Namun gak bisa mengampuni diri sendiri. Melakukan korupsi, melakukan dosa, melakukan sesuatu tindakan yang mempermalukan keluarga. Di beberapa negara, termasuk di negara Asia Timur, ya, yang terkenal dengan drama-dramanya, angka kematian bunuh diri banyak. Buat saya, orang yang mati bunuh diri itu pengecut. Ya, pengecut. Karena lari dari kenyataan. Hadapi. Kalau kita berbuat dosa, pelanggaran, kesalahan, hadapi. Memang kita harus menerima konsekuensinya. Tuhan mengampuni ketika kita minta ampun, tapi konsekuensi dari dosa, pelanggaran, kesalahan tetap ada. Jadi, mari kita belajar menerima diri kita apa adanya. Kita bukan sempurna, belum sempurna. Belajar menerima diri kita dan belajar menerima orang lain. Jika kita tidak mau mengampuni orang lain dan diri kita, maka Tuhan juga tidak mau mengampuni. Mari, jangan lari dari masalah. Jangan ambil keputusan untuk bunuh diri. Ada budaya-budaya negeri tertentu yang merasa kalau bunuh diri itu terhormat. Itu penipuan, tipu daya iblis. Lari dari kenyataan. Itu pengecut. Dan akhir kata, belajarlah mengampuni orang lain dengan segenap hati. Ayat 35 dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bukan hanya lip service, tapi ampuni dari hati. Bukan hanya kata-kata, tapi dari tindakan dalam kehidupan kita. Maukah saudara belajar mengampuni, mempraktekkan pengampunan? Belajar mengampuni diri sendiri, orang-orang yang ada di dalam rumah kita, maupun orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara masih membenci orangnya, berarti ada salah, ada masalah dalam kehidupan saudara.
saudara boleh membenci rohnya yang dibalik dari masalah itu, yaitu iblis. Kita harus mengasihi manusianya. Saya beri ilustrasi, seorang bayi mengeluarkan kotoran, kita buang popoknya, tapi kita sayangi bayinya. Bukan berarti kalau bayinya mengeluarkan kotoran, bayinya dan popoknya kita buang. Yang kita buang popoknya, yang kita buang dosa, pelanggaran, kesalahannya. Kita sayangi anaknya, bayinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, ada beberapa kekasih Tuhan yang merasa tak mampu untuk mengampuni orang lain, bahkan diri sendiri. Tetapi malam ini kami semua mau belajar untuk mengampuni orang lain dan mengampuni diri sendiri. Ketika kami mau, mampukan kami ya Tuhan. Dan kami tidak mau lari dari kenyataan, lari dari kehidupan. Kami harus berani menghadapinya. Oleh sebab itu keberanian dari Roh Kudus turun atas kami. Belajar untuk minta maaf, belajar untuk minta ampun, bahkan belajar untuk mengampuni orang lain dan diri sendiri. Kami percaya, kami pun sudah diampuni Tuhan. Dan kami mau melepaskan pengampunan buat orang lain. Dan kami tidak mengingat-ingat lagi kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang mereka lakukan. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami. Di malam ini kami berdoa, biarlah setelah kami mengampuni orang yang bersalah, berdosa, melakukan pelanggaran kepada kami, Tuhan buka pintu-pintu yang tertutup selama bertahun-tahun ini. Biarlah damai sejahtera turun atas kami, kekuatan dari Tuhan turun atas kami, pertolongan dari Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Malam ini kami berserah kepadamu. Kami tahu Tuhan, segala daya upaya kami terbatas, segala jerih lelah kami terbatas. Namun ketika kami bisa melepaskan pengampunan, maka kasih karuniamu memampukan kami melihat dengan sudut pandang yang baru akan jiwa-jiwa, akan orang-orang yang tersesat, yang sakit hati, yang lemah, yang berdosa. Mereka butuh pengampunan Tuhan. Oleh sebab itu pakai hidup kami untuk melayani mereka ya Tuhan. Kami tidak mau disakiti lagi. Oleh sebab itu kami juga minta hikmat darimu, supaya kami tidak ceroboh, tidak gegabah, tidak bodoh, namun menjadi berhikmat, cerdik, dan pandai. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau patahkan segala kuasa kegelapan yang mencoba memengaruhi kami untuk bunuh diri, untuk menyalahkan orang lain, untuk lempar tanggung jawab, bahkan segala tipu daya iblis yang mencoba menghantui kami, menggoda kami, menuduh kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Sekarang kuasa otoritasmu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya segala pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan berkati, lindungi, sertai. Terima kasih Bapa. Kami memberkati bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia bangsa yang disiplin, tegas, takut akan Tuhan. Dan kami percaya mulai dari hidup kami mau melakukan protokol kesehatan sehingga orang-orang yang di sekitar kami tidak terjangkit sakit dan tidak menjangkiti sakit. Dan kami percaya kami tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat. Dan kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, permasalahan kehidupan. Tuhan jawab pergumulan, permasalahan kehidupan mereka satu demi satu. Malam ini rahmat-Mu, kasih setiamu Kau nyatakan buat kami. Dijauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, penipuan, dan tindakan anarki. Tetapi datanglah segala berkat dari segala penjuru mata angin. Sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Sekarang turunlah berkat-Mu atas kami. Dijauhkanlah kami dari sakit penyakit, tetapi biarlah kami menikmati kesehatan yang prima yang datang dari Tuhan. Malam ini turunlah berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama, katakan amin. Tetap belajar mengampuni dan nikmatilah berkat-berkat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya.